Kalian tahu nggak Anies Bubble sempat trending di Twitter atau X? Ya, Pak Ang Nice. Trending di Twitter atau X. Setelah Pak Anies live di TikTok, apakah benar K-popers Indonesia dukung Pak Anies? Mari kita bahas. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum aku bahas, pastikan kalian like, follow, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini berkembang dan bisa membagikan video viral dan menarik lainnya. Sebelum aku jelasin, yuk mari kita simak beritanya. Belakangan istilah Anies Bubble trending di media sosial Twitter. Hal ini berkaitan dengan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menjadi perhatian publik seusai live di TikTok. Pertama kali live di TikTok langsung ditonton oleh 300.000 orang. Meski Anies tampak masih kaku karena tak tahu cara mematikan fitur komentar dan terkena fitur beauty. Anies Bubble pada Minggu 31 Desember 2023 pagi meroket menjadi trending di Twitter. Anies Bubble disebut-sebut fans K-pop yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan Anies juga mendapat ikon owl atau burung hantu sebagai simbol orang cerdas. Anies juga mendapat julukan Abah dan juga menjadi trending di Twitter. Setelah ditonton lebih dari 300.000 orang, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ketagihan live di TikTok. Nah, setelah kita simak beritanya, aku akan share tentang bagaimana Anies Bubble ini bisa viral ya guys. Dilansir dari bisnis.com, calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan terus menjadi sorotan hingga trending di TikTok dan Twitter melalui live streaming yang dilakukannya di TikTok pada beberapa waktu lalu. Ia nampaknya berhasil meraih hati penggemar K-pop. Anies kemudian sampai dibuatkan akun Anies Bubble yang merupakan parodi dari akun-akun penggemar K-pop. Bubble sendiri merupakan media sosial yang biasa dipakai oleh idol K-pop untuk berkomunikasi dengan fans ya guys ya. Nah, berkat unggahan-unggahan tagar Anies Bubble, pendukung Anies dari kalangan Gen Z meningkat tajam. Ya, mereka banyak yang membicarakan tentang Anies di Twitter sampai trending topik guys. Nah, mereka kemudian mulai memanggil Anies dengan sebutan Pak Anies. Bahkan pidato Anies pun diterjemahkan menjadi bahasa Korea. Nah, Pak Anies dijuluki oleh mereka K-popers adalah owl ajusi. Itu adalah seperti burung hantu gitu guys. Bahkan Anies mendapat julukan owl ajusi yang bermula dari emoji atau ikon khas K-pop yang disematkan padanya. Nah, biasanya para fans akan memberikan label kepada idolanya dengan ikon-ikon emoji sebagai ciri khasnya. Anies kemudian diberi ikon burung hantu atau owl yang merupakan simbol kecerdasan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Nah, fenomena tagar Anies Bubble ini dimulai dari siaran langsungnya di TikTok, live streaming ya guys ya. Nah, itu tembus 300.000 penonton. Setidaknya ada sekitar 7 juta penonton yang menyukai live TikToknya. Nah, ini ada video klarifikasi dari Pak Anies langsung untuk pembuatan akun Anies Bubble-nya. Terima kasih. Pokoknya ini adalah, saya akan memilih untuk berdialog di dalam kampanye ini. Berdialog apa saja, boleh ditanya apa saja, dari mulai yang isu yang paling banyak dibicarakan, saya paling sensitif dibicarakan, karena saya ingin rakyat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas, merasakan pilpres tentang gagasan, bukan pilpres tentang gambar-gambar saja. Nah, saya ingin menghormati rakyat dengan memilih untuk dialog yang serius, ada desa Anies, kemudian kemana-mana juga diskusi yang lebih santai, yang ngobrol dengan anak-anak muda ya. Nah, sebenarnya Pak Anies dari dulu sudah paham akan industri musik dan film Korea. Ini aku ada videonya, dia membicarakan tentang industri Korea. K-pop ini populer, betul nggak? Sedunia. Kenapa itu terjadi? Teman-teman sekalian, di tahun 90-an pemerintah Korea mengeluarkan anggaran yang besar sekali di bidang kebudayaan, bidang seni, bidang hiburan. Difasilitasi luar biasa. Kapan? Tahun 90-an. Lalu inovasi muncul karena ada investasi besar-besaran.
Mulai tahun 2000-an, 2010, mulai dampaknya muncul. Karya-karya anak-anak Korea mulai menjadi dominan di Korea sendiri dan akhirnya diekspor ke seluruh dunia. Tapi siapa yang mau membiayai pertama kali? Negara. Bila negara investasi di bidang kebudayaan, maka kebudayaan itu akan tumbuh. Jangan pandang pengeluaran di bidang kebudayaan sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi yang dia akan memberikan kembalian. Nah, bentuk kembaliannya bukan kembalian rupiah. Sekarang bayangkan budaya K-pop yang mewabah ke seluruh dunia itu hasil investasi 30 tahun yang lalu. Tapi jangan berharap sebelum pemilu bisa ditunjukkan fotonya. Gak bisa, ini bukan jenis kegiatan ditunjukkan fotonya, tapi ini investasi serius. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Kami ingin investasi di bidang kebudayaan supaya para budayawan bisa berkarya, dan budaya Indonesia, karya-karya itu insya Allah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Oke guys, setelah kita simak, gimana kalian mau dukung yang mana nih? 01, 02, atau 03? Apapun pilihan kalian, komen di kolom komentar ya. Ekspresikan dukungan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next konten viral menarik lainnya. Assalamualaikum.